welcome back Deka di channel. Ini di podcastnya Deka. Aku di sini bareng sama teman aku ya. Dia juga salah satu teman online dan baru juga datang ke podcast aku yang pertama kali. Nur, namanya Nurma, ya kan? Nah, Nurma tahu Deka di channel ini dari mana? Aku pertama YouTube. Terus udah subscribe, sering nontonin gitu ya. Terus aku tahu IG. Dari IG kita kan pernah sering chattingan juga dari aku lupa sih ya. Pokoknya aku taunya kamu tuh daftar reseller aja gitu kan. Daftar reseller, terutama awalnya sih nanya-nanya dulu, baru kan jadi daftar reseller, jadi sering kontak lah. Nah gitu, ini adalah teman bisa menjadi saudara ya kan. Betul. Dan dia ini sering banget main ke rumah aku, terus aku ajakin dia podcast karena banyak banget kisah yang menarik gitu kan. Nah dia tuh jadi pernah kenalan sama seorang anggota TNI ya, yang cukup sangat miris gitu kan. Mirisnya itu kenalan ditinggalin gitu ya. Nah gimana tuh ceritanya? Jadi awal ceritanya pada intinya ya, kayak aku tuh awalnya kan kenalan sama dia, ya udah deket jalan sampai akhirnya lucunya pas jalan, ya biasanya namanya mereka nongkrong bareng-bareng satu. Jadi kenalannya di mana tuh? Kenalan awalnya di online, terus ngajak ketemuan terus diajak lah nongkrong. Di situ banyak teman-temannya, abang-abang lettingnya gitu. Kebetulan kan emang dia anggota gitu ya. Terus tahu dia anggota dari mana? Instagramnya aja udah seragamnya anggota. Gimana gitu kalau semua. gadungan? Iya sih, tapi kan aku lihat sih dari semua fotonya itu real. Tuh guys, jadi kalian kita harus tuh bisa membedakan. Ya kan? betul. Cara membedakannya kamu gimana tuh versi kamu? Kalau aku lihat dulu dia kedinasannya di mana. Biasanya aku lihat dari kan kelihatan ya, kayak misalkan dia pakai seragam apa, di sini pangkatnya apa. Udah cerdas guys. Tuh gitu ya, jangan asal ya udah anggota TNI terus gitu kan. Kayak kita tuh wajib tahu dia rating berapa, kedinasannya di mana. Nah kalau yang nggak ngerti gimana tuh? Iya, jadi kayak kita tuh misalkan kenalan nih, terus kita wajib tuh tanya, Kak rating berapa, terus dinasnya sekarang di mana, itu wajib banget kita tanya. Dan yang pasti pastikan betul dinasnya di situ, karena kan banyak banget yang ngaku-ngaku ya, dan seragam, terus kadang diedit muka sama badannya gitu kan. Nah habis itu gimana tuh? Udah tuh kenalan, aku diajak nongkrong, ketemu abang-abangannya. Dan itu tuh lucunya abang-abangannya biasa ya, suka kayak ngeledekin, isengin. Ini siapa nih katanya gitu. Ini siapa nih? Cewek lu. Dia cuma senyum doang, dan terus kalau bukan cewek lu gue sikat nih katanya gitu. Terus itu lucu kan gitu. Terus akhirnya aku tuh kayak cuman ngetawain dia doang karena ngeliat dia juga kayak yang geragapan gimana sih gitu. Pas udahlah selang, karena udah mulai malam, akhirnya kita pulang. Pas di jalan lucunya itu dia nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti dan bilang, mau nggak jadi pacar aku, katanya gitu. Itu baru kenal? Baru pertama kali ketemu gitu. Udah langsung nyatain? Terus karena kayak dia mungkin takut kali ya, karena kan abang-abangnya sempet kayak, boleh lah gue giniin gaco kata gitu. Oh iya, jadi takut ditikung nggak gitu kan. Terus jadian lah? Aku bilang jalanin aja, awalnya gitu doang, kayak nggak yang bilang jadian gitu. Terus akhirnya jalanin dulu, terus sampai akhirnya aku bilang kalau aku beneran ngejalanin dan mau, berarti kita serius, aku gituin. Ya udah akhirnya jadilah pacar kan dari situ. Terus sering main, sering nongkrong, sampai suatu hal kejadian lah tuh. Makin seru nih. Apa tuh guys? Kejadiannya di mana waktu itu posisinya kita malam ya, malam tuh main terus daerah sinilah, Ciracas sinilah. Ciracas, gitu. Oke. Terus aku main, terus akhirnya yang lucunya tuh kayak aku nggak tahu kalau dia mau ketemuan sama teman-temannya gitu. Dia cuma bilang, "Tadi dulu mau nyamperin teman-teman aku, katanya di GOR gitu." Oke lah gitu. Terus ya udah tuh kita nyamperin, terus nggak ngerti, aku nggak tahu apa yang mereka bahas karena aku nggak mau tahu juga gitu loh. Aku cuma duduk nungguin aja gitu, sambil di motor gitu sambil main handphone. Nggak tahu mereka bahas apa, tapi karena dia bilang
aku nggak mungkin deh ikutan, kata dia gitu. Itu di by telepon apa ketemuan langsung? Ketemu langsung sama mereka. Tapi di situ posisi kamu ikut juga? Ikut, aku di situ ada gitu. Jadi lagi ngedate gitu apa gimana? Lagi mau main, terus tiba-tiba teman-temannya bilang, sini lu samperin gue, mungkin gitu kali, nggak ngerti. Akhirnya kita jadi belok ke nyamperin teman-temannya itu di gor gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, aku nggak paham ngobrol apaan dan aku juga nggak mau tahu gitu loh. Di situ dia bilang, aku nggak mau ikut lagi juga, aku bawa kamu, kata dia gitu. Alasannya sih, ya untungnya sih benar dia nggak ngikut, karena kalau sampai dia ngikut dia punya masalah besar banget. The end. Udah itu The end. Itu kelar tuh kayaknya. Terus karena kayaknya ini sensitif banget ya, kayak ini tuh pas tahu dong kejadian yang nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak apa-apa ya, kejadian yang katanya kebakaran Polsek Ciracas. Tanya itu pernah viral banget di tahun 2000 berapa sih, 19 ya? 2019 atau 2020 ya, aku lupa. Sekitar itulah pokoknya. Aku juga lupa banget karena aku juga udah nggak mau nginget nih. betul terus lanjut. Udah tuh, terus sampai akhirnya itu aku kan punya keluarga yang emang punya toko di salah satu mall ya di daerah sini. Itu punya toko. Waktu itu aku lagi jagain toko keluarga aku karena karyawan itu lagi nggak masuk gitu loh. Akhirnya ya udah aku jaga, terus tiba-tiba dia datang, dia minta aku jadi saksi. Aku kaget, sekaget-kagetnya. Itu hari sama atau besoknya atau berapa hari kemudian? Berapa hari kemudian ya, aku lupa Kak. Cuman intinya nggak yang hari yang sama gitu, bukan hari. Oh, jadi setelah kejadian itu, setelah kejadian dia datang lagi, minta kamu jadi saksi. Saksi apa? Enggak, dia datang ke aku, kan posisinya masih jadi pacar tuh, belum N ya gitu. Dia datang nyamperin aku bilang aku lagi di toko, kenapa? Ya udah kamu gini ya, ibaratnya minta jadi saksi gitu ya. Aku bilang ya udah kamu ke toko aja deh, aku bilang. Dia datanglah ke toko dengan posisi masih pakai seragam biasa ya, anggota gitu. Aku juga bingung, ini aku mau jadi apa, saksi apa? Aku bilang, ntar aku ceritain di jalan, udah intinya kamu ikut dulu. Lah ini toko gimana? Aku bingung dong. Aku toko ini gimana? Posisinya masih buka, di mall masih lama banget. Itu proses dari pagi, dari pagi teh gitu. Aku proses dari pagi sampai malam, larut malam bahkan itu. Itu diapain? Ditanya-tanya di sana. Di BAP gitu? Iya, nggak ngerti kan. dalam 3 ruangan yang berbeda, pertanyaannya sama, cuman dibulak-balik gitu. Aku kayak, gila ini pertama kali gue diginiin gitu loh, gue nggak ngerti apa-apa. Terus ya masih ingat ya pertanyaannya apa aja tuh? Iya, karena aku orangnya emang apa adanya, real gitu ya. Ya udah aku ngomong ya, karena emang itu kenyataannya ya itu gitu loh. Nggak dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihin gitu loh. Jadi udah pokoknya aku karena dia maksa, akhirnya aku minta tolong teman aku yang posisi juga untungnya ada temen yang kerja di salah satu mall itu, di mall yang tempat aku punya toko itu. Aku bilang tolong dong jagain, kalau ada apa-apa kabarin. Aku gituin. Jadi dia sambil kerja, dia sambil bolak-balik ke toko aku. Jadi kayak ya ampun, kasihan banget gitu temen aku tuh. Akhirnya jalanlah aku tuh ke tempat itu, dan ternyata itu tempat polisi militer gitu. Di mana? Kebetulan dia angkatan udara. Oh, di AU. Iya. Oh iya, benar, memang di situ kasusnya banyak banget anggota yang terjerat ya. Dan di situ juga waktu dulu Bapak Kasatnya Pak Andika dan happening banget itu apa sih namanya, viral banget, dan di situ kabarnya anggota yang terlibat itu diberhentikan atau dipecat gitu kan. Tapi untungnya karena dia nggak terlibat, karena posisi dia juga main sama aku. Dan Anda jadi saksinya. Dia selamat gitu. Andai saja dia ikut dan dia mulangin aku tuh di hari itu, mungkin dia ikut, udah mungkin dia juga terseret. Gitu. Ya mungkin masih ada jalan buat dia ke depan. Setelah Anda jadi saksi? Setelah aku jadi saksi, intinya aku datang ke sana, ditanya-tanya dalam 3 ruangan yang berbeda dengan hal yang sama. Gitu. Kalau sendirian apa banyak orang sih? Banyak banget sih, banyak anggota di situ yang. Terus orang sipilnya kamu doang gitu? Iya. aku nggak ngeliat siapapun gitu ya, masih orang sipil. Aku bilang kenapa ini anggota semua? Bener-bener. Dan di situ tuh orang-orang yang pakai seragam itu ngeliatin aku kayak gini banget, jadi kayak mungkin anjir ada pembelaannya gitu loh, kayak mungkin mikir
orang dia sampai mohon aku, ya udah akhirnya aku datang ke sana. Dan di sana kamu ngapain katanya gitu, mau belain, ibaratnya nggak ada untungnya buat kamu katanya, kata yang nanya-nanya ke aku, nggak ada untungnya buat kamu katanya, kamu pacarnya katanya. Ya aku jawab iya gitu loh, padahal kalau misalkan ya dipikir-pikir ya yang bener gitu, apa untungnya aku buat ngebelain dia jadi saksi gitu loh. Cuman di sini kan memang menjalin hubungan. Menjalani hubungan, dan aku juga tahu dia nggak salah gitu. Dan memang posisi saat itu lagi bersama kamu. Jadi aku pikir yang nggak ada selfie gitu, update status gitu pas hari itu. Nggak ada pikiran sama sekali aku pengen update. Aku cuma mikir kan sekarang tuh gitu. Apa-apa langsung jadi status. Nih gue bikin status karena aku pernah kejadian waktu kemarin di kantor, katanya aku tuh belum cek MCU gitu. Nah, setelah cek MCU gitu, aku kan ada update story, dan itu awal tahun 2021 Februari atau Januari gitu. Aku ada bukti bahwa aku sudah melaksanakan ini, ada story-nya aku update gitu loh. Jadi itu adalah sebuah pembuktian. Jadi sekarang tuh sebenarnya kalau kita sering update itu bagus juga untuk merekam bukti gitu kan. Iya, aku sih enggak, waktu itu bener-bener blast. Karena aku pikir ini otakku udah kacau gitu, nggak ada pikiran pengen update kayak orang-orang mungkin update atau apa gitu ya. Enggak, cuman aku memang posisi kontekan terus sama teman aku yang aku titipin toko keluarga aku itu kan. Aku bilang, gue masih di sini, ini jam berapa, gue udah mau pulang nih, kata dia. Iya sabar ya sebentar, tungguin. Jadi pas pulang ke toko pun itu posisi mall udah hampir tutup semua. Waktu itu kejadiannya belum COVID ya? Udah COVID. Bahkan waktu itu masih ada di mall itu ada yang suka jaga-jaga pakai baju tentara gitu loh. Oh, udah COVID ya? Udah. Terus akhirnya kelanjutannya gimana? Ya udah tuh kan udah kelar semuanya sampai malam. Sampai diledekin juga sama bapak-bapak anggota PM-nya, ngapain sih ngebela-belain gitu kayak gue kayaknya. Terus ada yang ditanya-tanya balik, pacaran pulang malam kemana aja gitu gitu biasa. Ih bapak kepo banget sih. Yang pulang ngapain, gue orang nongkrong, aku gituin. Itu lucu deh pokoknya. Udah tuh akhirnya ya udah sampai klien di lucu iya, tapi deg-degan iya gitu, panas dingin iya, karena pertama kali gitu. Gue salah apa gitu loh. Terus kamu habis beres itu dianterin lagi sama doi? Dianterin dia sampai tutup toko juga kan, dia nungguin aku sampai tutup toko juga. Udah pulang masing-masing, karena aku juga posisi bawa motor dong ke mall itu, bawa motor. Terus dia pulang akhirnya, ya udah pulang. Besokannya masih ketemu masih main-main gitulah intinya, masih nongkrong. Tapi ada di saat satu kejadian, akhirnya kita udahan. Setelah udahan, yang aku tahu nggak selang sebulan itu tuh laki udah pasang foto sama cewek lain. Itu putusnya gimana? Kejadiannya misal ada kata putus karena udah ada nggak rasa nyaman apa gimana? Udahlah, udahan aja, karena posisinya waktu itu aku sih dibilang salah ya, menurut aku sih nggak salah lah gitu ya. Namanya kita berteman tuh sama siapa aja kan. Ibaratnya berteman tuh sama siapa aja, mau cewek cowok. Ya tapi kalau misalkan dianya nggak suka ya itu kan urusan dia gitu loh. Aku tipikal orang ke siapapun welcome selagi tapi aku tahu batasan gitu. Ke siapapun welcome. Terus jadi nggak suka kamu berteman gitu? Kayak waktu itu ada satu cowok yang chatting aku, terus ya udah biarin aja gitu. Kamu juga nggak ngelayanin kan? Ya ibaratnya enggak, cuman ya udah biarin aja gitu loh kalau emang dia. Jadi dia cemburu lah ya. Enggak. Pokoknya intinya, oh lu jadi kayak gini. Jadi dia tuh udah netting duluan, entah netting duluan apa memang itu alasan dia buat dia ninggalin aku tuh gitu. Bisa jadi sih. Ya gitu kan. Karena buaya gitu kan. Karena secara nggak langsung. Setelah aku udahan sama dia, belum lama dia udah posting sama cewek baru dong gitu loh. Oh gitu, cukup. Berapa lama tuh, sebulan? Gak nyampe sebulan. Ya bisa jadi sih itu alasan deh. Ya mungkin aku juga mikirnya gitu. Karena kan biasanya suatu hubungan setelah selesai itu nyari-nyari alasan untuk putus. Nah bisa disalahkan lah. Betul. Dia tuh pengennya kamu yang salah bukan dia. Betul. Gitu. Bisa jadi mungkin seperti itu. Tapi tahu dirinya mesti tulung. Jadi emosi gue. Nih Om, inget dia nggak Om?
sorry ke ini. Ingat dia nggak Om? Tinggalin buaya lu. Terus jadi gue yang emosi. Udah tuh kan, aku sih waktu itu jujur masih agak susah move on ya. Jadi kalau setiap ngelihat motornya kayak dia gitu, jadi ingat terus aku kan sering jalan nih sama temen aku, ada sahabat aku satu itu, aku jalan sama dia, terus tiba-tiba ada motor yang mirip persis sama motor dia di depan aku nih. Gitu ya, aku kayak langsung teriak kenceng banget itu dengan bahasa yang kasar. Aku kenapa gitu loh, kayak ya memang sih gitu. Apalagi kita udah nolong dia gitu kan ya, gitu secara ya ibaratkan benar sih, jadi inget kata Bapak TNI itu ya, ngapain kamu bela dia? Ngapain kamu bela dia? Papa, kalau seandainya saya ini adalah Mbak Yu yang bisa melihat masa depan, mungkin nggak akan ditolong gitu kan ya, bener nggak? Kalau kita punya melihat indera keenam, bisa melihat oh kedepannya dia tuh bakal ninggalin gue, ya pasti dia bakal nggak akan nolong gitu kan. Terus akhirnya nggak bisa move on, apa udah move on nih? Alhamdulillah move on. Oh, udah move on nih. Jadi udah dapat yang baru. Dapat dong. Anggota lagi juga. Alhamdulillah sih sekarang bukan. Karena udah mulai cukup trauma ya buat anggota. Iya benar-benar banyak banget yang cerita juga dia tidak lagi mau mengenal seorang anggota karena begitu. Tapi itu hanyalah oknum, tidak semua guys. Mungkin nggak semua. Cuman kita balik lagi karena jodoh itu bukan kita yang menentukan, tapi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jodoh itu juga kita yang mencari harus yang nyaman. Iya, betul. Ya. Nah, dengan yang ini udah nyaman berarti. Alhamdulillah nyaman dong. Pengusaha. Aku kalau untuk yang sekarang alhamdulillah pengusaha. Ya walaupun usahanya nggak gede tapi dia punya usaha sendiri yang itu ibaratnya cukup. Ya, besar kecilnya suatu usaha tetap bosnya itu adalah suamimu. Tapi tingginya jabatan kamu di perusahaan, kamu tetap karyawan. Iya, ya. Betul. Kalau sekarang kan udah move on, bahkan udah bukan jalanin hubungan lagi ya. Nah, gitu. Kenalan sama yang baru ini di mana? Kenalan yang baru. Berarti ini udah masih pacaran apa udah nikah? Kalau main sekarang udah nikah dong. Oh, alhamdulillah. Udah nikah dong. Oh iya, gue kan. Gue yang belum kayaknya. Papi nggak bercanda doang. Oh gila, ya orang. Guys, kalau kalian tahu YouTube aku tuh cincin nikahnya aku gergaji gara-gara hamil. Iya, itu gara-gara hamil iya, ada kekecilan. Nah, aku lupa. Aku tahu. Sedih banget, belum dibeliin lagi yang baru. Kode papi. Kode oh, ya. Kan itu. Jadi udah ada nikah. Alhamdulillah udah. Kapan? Aku nikah belum lama ini 2021 ini, tapi bulan Juli kemarin. Oh, Juli kemarin. Jadi masih baru lah hitungannya. Masih anget guys. Bulan madu terus nih kayaknya. Oke, terus? Ya intinya sebelum aku nikah pun aku sempet loh ngontek dia tuh kayak dulu gitu. Ngontek dia cuman ngabarin. Aku ngabarin dia tuh ngundang apa gimana? Enggak, aku nikah. Makasih ya buat pengalaman hidup, aku bilang. Anjir, gitu, gila ya, masih nyimpen kontaknya. Enggak, bukan kontak. Oh, DM. Jadi DM waktu itu. DM. Okay. Sampai akhirnya aku bener itu sebelum nikah tuh udah lama ya. Kan aku nikah itu Juli ya. Tapi berapa bulan sebelum itu tuh aku bilang aku udah mau nikah kayaknya, soalnya aku bilang aku udah mantap sama yang ini gitu. Oh gitu. Nah, ketemunya sama suamimu ini di mana? Sama yang ini itu sebenarnya nggak ketemu secara langsung ya. Aku kenalnya online. Oh, ini Mbak online deh kayaknya. Kan sama sebelumnya online, nih online juga. Oh my god. Terus, jadi kenalannya tuh sama-sama di Instagram juga. Gitu. Tapi jangan khawatir, saya juga begitu. Iya. Ya kan, saya juga sama suami saya begitu. Iya, terus udah tuh kenalannya, tapi kenalannya lucunya gini loh, kayak dia tuh minta follow ke aku kan, karena akunnya aku ini kan di privat, gitu. Terus dia follow aku tuh sama aku tuh ini siapa sih? Gitu, kayak masih jual mahal ya. Kayak nggak pengen tahu dulu gitu loh. Kayak aku juga up dulu lah gitu. Aku bilang tar aja gitu. Masih belum aku ini. Selang 3 bulan aku izinin dia buat berteman sama aku. Aku buka tuh followannya dia. Aku juga follow back dia. 3 bulan? Ya. Oh, baru kamu membuka hati untuk move on? Buka. Iya kan, bener guys. Terus sebelumnya ya udah gitu, intinya aku
ngebuka itu aku izinin dia follow aku, terus akhirnya dia chatting aku, ngajak kenalan. Ya biasalah ya, cowok gimana sih awal-awalan kayak kenalan tuh gimana. Terus ya udah kenalan, terus dia chatting aku masih cuek aja gitu. Ini kalau ada chattingannya, karena sayang handphonenya bukan yang ini, yang dulu pas pertama kenalan tuh bukan yang ini. Kalau ada aku unjukin ya. Itu tuh lucu banget, dia kenalan gitu ke aku. Terus akhirnya dia Ketemuan di mana? ketemuan, kita jalan. Dia jemput aku. Awalnya terus dia ngajak, yuk ketemu yuk katanya. Posisi aku kira dia ngajak ketemu juga sendiri, ternyata terus dia bilang aku sama teman-teman aku. Terus akhirnya itu kan dia ngajakin aku ketemu. Habis ketemu itu aku pikir sendiri, ternyata dia bilang aku sama teman aku sekalian kita ngambil mobilnya teman aku yang mogok, katanya di Bogor. Oke lah, aku ikut. Dan di situ satu mobil itu aku berempat, aku cewek sendiri, tau gak sih? Aku nggak takut. Aku takut gitu. Terus wow gitu loh, kayak aduh gitu, kayak udah akhirnya jalan sampai Bogor. Di Bogor itu udah cuman ngopi doang sambil nungguin mobil temennya yang lagi dibenerin. Udah gitu doang sambil ngobrol-ngobrol. Pulang nggak lama itu kan lumayan lama, nggak lama itu kan kita nggak ketemu tuh. Akhirnya ketemu lagi di saat aku bingung, aku ya aduh gue ngajak siapa ya gitu ke kondangan gitu. Gitu. Jadi ke akhirnya minta dia lah ya. ke kondangan saudara aku itu. Berarti total kenal sama suami sekarang itu berapa bulan sampai menikah itu? 6 bulanan. 6 bulan, tapi cukup sih kalau 6 bulan itu kayak mengenal keluarganya gitu kan, mengenal latar belakangnya gitu kan, itu sih cukup dibanding baru 1 bulan langsung menikah. Karena ya kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya asal ya, tapi aku salut sih sama orang-orang yang ta'aruf kayak gitu. Tapi buat aku nggak mau, gimana ya, maaf sih guys buat kalian yang tidak sepaham sama saya gitu kan, karena banyak banget teman-teman juga yang ta'aruf terus akhirnya banyak problem gitu, karena kita tidak mengenal sifatnya mengenalnya setelah menikah. Ya memang sih enak pacarannya setelah menikah, tapi kan kita ada sifat yang tidak cocoknya itu loh. Iya betul. Tong jauh-jauh atuh nu kamari viral si Larissa jeung si Alfi. Iya. Untuk ngagibah diri. Akhirnya kamu sama suami itu. Oh iya kan ngajak dia ke undangan kan. Nah, udah sama suami undangan. Beda umur berapa? Aku sama suami beda umur 14 tahunan. Wah, jauh juga. Iya. Dia kelahiran berapa? Dia 84. Berarti usianya sekarang berapa? 37. Iya. Kamu berapa? Aku 23. Aku kelahiran 98. Ayo, siapa yang lahiran 98? Keren banget sih. Nah, kok bisa jauh, Kak? Kamu tapi sebelumnya tahu kan kalau usianya. Tahu. Nah, apa yang membuat kamu mantap sama suami kamu? Tapi kan di sini selang umurnya jauh gitu kan? Iya, karena dia satu dewasa, kedua dia juga bertanggung jawab, ketiga dia baik, ngayomin aku gitu. Ya kadang kan namanya aku masih labil ya, kadang gampang marah, tapi dia bisa ngeredam emosi aku. Itu sih yang terutama yang bikin aku kayak aku mau sama dia gitu. Dan dia juga bisa yakinin keluarga besar aku. Oh gitu, jadi dia pinter lah ya deketin keluarga besar kamu. Padahal sebelumnya dia sempet kayak minder kan. Dia bilang, keluarga besar kamu wow, katanya kayaknya aku nggak bakal keterima katanya gitu. Aku bilang, ya kan yang wow kan keluargaku, akunya nggak punya apapun, aku gitu. Akhirnya dia yakinin diri lagi, dia mau, dia ngelamar aku ke keluarga besarku. Karena kebetulan aku diwakilkan gitu. Diwakilkan ya maksudnya? Sama kakaknya ibu gitu. Kakaknya ibu? Karena ayah kandungku kan nggak ada. Oh gitu? Iya. Oke guys, mohon maaf banget barusan ada kendala karena baterai kamera saya habis, jadi kita lanjut. Berarti ini satu daerah sama kamu, apa beda? Enggak, beda. Dia orang Jawa. Orang Jawa, kamu? Lebih tepatnya dia Ngawi. Oh Ngawi. Kamu Sunda. Kalau kita kan sama Sunda. Pasti guys, Sunda. Garulis gitu. Nah, terus keluarga kamu tahu kan? Tahu. Nah, respon. Sama sih awalnya kayak seriusan gitu loh. Udah yakin. Terus meyakinkannya gitu. keluarga gimana nih?
kamu ngeyakinin bahwa ini tuh udah pilihan aku, Mam, Iya, gitu kan? aku udah bilang kayak gitu juga ke keluarga kayak, Mah, Wak gitu, semua lah gitu ya. Insya Allah Dede yakin, dibilang Insya Allah ibaratnya ini yang terbaik, dibilang. Kalau ada apapun pasti Dede bakal cerita. Tapi please untuk kali ini percaya. Udah gitu doang. Dan akhirnya sampai keluarga, ya udah keluarga juga ngomong ke suami, titip anak saya katanya. Karena bagaimanapun dia kurang kasih sayang dari ayahnya, dia nggak tahu ayahnya. Jadi jadilah kamu sebagai suami dan sosok ayah buat dia. Keluarga sih nitip kayak gitu aja. Terus akhirnya menikahlah ya. Nah akhirnya kamu ketemu dong sama calon mertua dan lain-lain. Itu Hamin berapa menikah atau pas? Sebelum menikah. Jadi dibawa ke Ngawi sana? Dibawa ke Ngawi. Aku dibawa ke Ngawi udah 2 kali waktu itu posisi sebelum nikah. Oh gitu? Iya, bahkan keluarganya itu deket banget sama aku. Hebat. Jadi bisa menerima juga gitu kan ya. Alhamdulillah itu memang kita tuh kalau dalam rumah tangga 2 keluarga itu memang harus disatukan, harus dekat, jangan satu sama lain saling menjelekkan atau apapun itu. Kita harus saling nerima aja. Adapun koreksi kita harus bicaranya pelan-pelan. Kalau aku sih sama suami aku kadang aku suka bilang aku nggak suka kayak gini-gini, dia perbaiki. Dia juga bilang aku nggak suka gini-gini. Jadi kita saling memperbaiki, tidak diam-diaman. Terus begitu ada masalah langsung diungkit semuanya gitu kan. Aku cukup apa sih namanya tuh, bangga banget gitu kan sama kamu gitu ya, bisa di usia muda terus memilih jalan hidup yang benernya itu berat banget ya, karena mungkin bagi sebagian orang belum tentu mau dan belum tentu siap gitu. Belum tentu siap, tapi di satu sisi lain juga kamu ya bagaimana kayaknya sudah emang saatnya menikah gitu kan, karena di satu sisi lain kamu keluarga broken home gitu kan, ayah nggak tahu sosoknya gitu kan ya, perlu juga. Nah gini nih, apa pencapaian yang kamu udah kasih ke orang tua kamu dan kamu lebih sayang ke siapa, mama atau mama kandung? Karena kan besarnya dibesarin mama kan. Iya betul gitu. Agak berat ya kalau ngejawab, karena bagaimanapun ibu yang ngelahirin aku. Betul. Bagaimanapun ya, walaupun memang yang membesarkan mama, tetap orang tua kandungku, surgaku ya di orang tua kandungku gitu. Tapi tetap juga gitu, aku nggak bisa membohongi diriku, aku sayang banget sama mama gitu loh, ngelebihin dari ibu kandungku sendiri. Tentu sih aku juga kalau jadi kamu kayak gitu. Karena aku dari kecil taunya sosok yang ngerawat. Iya gitu ya, jadi yang ngerawat, meskipun dia tahu itu ibu kandung aku, ya aku bakal ngehargain dia sebagai ibu kandung aku. Tapi kalau ditanya lebih sayang mana, ya mungkin yang membesarkan kita. Dimanapun, karena dia membesarkan kita itu banyak banget pengorbanannya, bukan yang ibaratnya pengorbanan kecil, bahkan anaknya aja sampai udah urus aja tuh Nurma. Gitu. Jadi kayak mungkin terlalu mengurus aku gitu daripada anak-anak. Cemburu gitu kan. Ya kan namanya kasih sayang kan ya, kita tuh pasti bakal kayak gitu. Tapi kamu sempet ini nggak, udah punya anak belum sekarang? Sekarang aku kemarin sempat hamil tapi keguguran. Nah itu juga bisa jadi momen nanti kamu bakal ngerasain kamu akan kerja keras banget untuk anak kamu. Jadi jangan sampai anak aku mengalami apa yang aku rasakan, pasti bakal kayak gitu kan. Nah pesannya di sini dalam rumah tangga, apalagi beda umur, pasti bakal ada selisihan. Aku aja yang seumuran pasti banyak banget, apalagi ini yang biasanya pola pikir kita yang beda. Pola pikir yang beda itu antara kedewasaan seseorang kan, kayak kita masih umur anak-anak dan misalnya itu pengalamannya yang udah luas. Nah segala sesuatu apapun itu harus dibicarakan baik-baik. Jadikanlah pernikahan kamu ini, meskipun yang kata orang dapetin duda ya umurnya jauh, udah aku nggak peduli, bodo amat, karena ini jalan hidup kamu. Dan jadikan rumah tangga ini satu kali dalam seumur hidup. Adapun badai yang menerpa,
ya semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Amin. Dimusyawarahkan secara berdua, tidak di meja hijau alias pengadilan agama. Amit-amit jangan sampai. Ya Allah, semoga rumah tangga kita tuh baik-baik aja, suami tanggung jawab. Amin. Tapi kalau misalnya seandainya kamu ini amit-amit ya, suami kamu misalnya ketahuan selingkuh, kamu memaafkan atau bagaimana? Kalau aku nih, aku dulu. Kalau aku, selagi yang namanya manusia kan ada kesalahan, manusia ada hilaf, dan kita pun pasti ada yang namanya fubar, dan itu paling yang aku takutkan, karena aku takut banget. Iya betul. Aku takut puber banget puber kedua itu aku takut, karena ya aku nggak mau kebahagiaan yang aku rintis, yang dari aku nolin dia dari nol, terus dihancurin gitu aja gitu kan. Yang namanya manusia selagi dia mau berubah dan memperbaiki kesalahan dia, aku bakal maafin. Tapi kalau berulang, I'm sorry to goodbye. Iya betul sih, sama kalau berulang-ulang ya pastilah gitu. Tapi aku juga tipikal orang yang nggak bisa toleransi kebohongan. Betul, semua perempuan kali guys. Emang semua. Nggak mau. Ya? Terus kalau aku nih sekalinya udah dibohongin, mohon maaf aja nih ya, kalau misalnya aku udah dibohongin, aku pasti bakal curiga terus. Nggak pernah bisa positif sama dia. Betul. Dan jangan pernah risih dengan perempuan yang sudah dibohongin, terus memaafkan, terus ke sini-sininya dia jadi overprotective. Iya betul. Karena dia tidak mau merasa sakit. Sakit untuk berkali-kali atau kedua kali. Nah betul kayak gitu. Jadi untuk para laki-laki, mohon maaf banget jika kalian melakukan kesalahan, tapi perempuannya masih banyak kecurigaan. Iya. Mereka itu memaafkan. Dan kalau misalkan dia udah bilang, aku ini udah berubah, iya oke, aku lihat gitu. Tapi kita nggak munafik gitu loh. Kita nggak munafik, kita nggak bisa percaya gitu. Betul, aja. karena ibaratkan yang kertasnya tadinya indah, diramas, terus dibuka lagi nggak bisa rapih, gitu betul. kan. Jadi ya kalau misalnya perempuan itu udah disakitin terus memaafkan, ya mohon maaf banget, percayanya nggak bisa lagi 100%. Gitu. Bahkan kalau dibilang dia udah benar pun itu nggak bisa 100%. Jadi ya sekarang selagi kalian sudah diberikan kepercayaan oleh istri ataupun pacar kalian, tolong dijaga. Karena kita sebagai perempuan, kepercayaan itu nomor 1, kejujuran itu nomor 1, kepercayaan itu nomor 2. Karena setelah jujur pasti kita bakal percaya. Karena kalau menjaga kejujuran terus ini, ya dia ngomong apa aja pasti kita percaya. Benar. Karena selalu ada buktinya. Dan yang terpenting sih kalau buat rumah tangga kita harus bisa saling terbuka nggak sih Teh? Nah itu paling penting, benar, aku garis bawahi ya. Rumah tangga itu paling penting adalah keterbukaan. Kalau ibaratnya hal sepele aja kamu nggak bisa terbuka gitu loh. Itu jadi ribut besar. Apalagi masalah keuangan. Jadi kalau jangan bilang, ya, maaf nih buat bapak-bapak di luar sana yang selalu bilang, apaan sih orang masalah kecil aja. Itu tidak bisa disepelekan. Salah. Ya nggak sih Teh? Betul. Jadi dalam suatu rumah tangga itu hal kecil aja tidak boleh disepelekan, karena keterbukaan itu paling penting antara suami dan istri. Bukannya kita so dewasa, tapi di sini kita melihat dan mendengar pengalaman-pengalaman dari yang lain. Dan tolong buat bapak-bapak di luar sana yang mungkin sama kayak aku, misalkan suaminya lebih tua, istrinya lebih muda jauh, terus kalau dikasih tahu sama istrinya misalkan, atau kita ngasih nasihat sedikit gitu, tolong didengerin gitu, jangan malah bilang kamu tuh so tahu deh, kamu tuh kayak ngeguruin gitu atau apapun itu. Betul. Dan ini saya kasih tahu juga, jangan pernah menganggap anak usia yang muda itu pikirannya kecil. Malah mereka itu bisa jauh lebih dewasa daripada yang tua gitu kan. Tergantung pengalaman hidup mereka juga masing-masing. Kalau kita itu tentang mengingatkan, tidak mengenal tua baik pun muda. Kalau mengenalkan yang baik ya kita terima. Jangan menyepelekan, kamu so tahu, kamu masih kecil, kamu tidak berpengalaman. Bukan itu. Tapi kalau misalnya nasihat itu baik, terima aja. Tapi kalau nggak baik dan nggak terima, diluruskan aja, nggak usah dibantah. Nanti kan diluruskan gini, oke dek, AA terima pendapat Ade, tapi AA tuh kayaknya pengen A, B, C, D. Nah di situ kalian bisa, di situ kalian bisa mengambil garis besarnya. Jadi banyak banget sih sebenarnya pelajaran dalam rumah tangga itu yang harus kita ambil, yang harus kita pelajarin. Karena jangan
mikirnya apa rumah tangga tuh indah aja. Enggak. Iya kan? Enggak, Karena orang-orang tuh kayak gini, aduh kayaknya pengen nikah aja deh biar ada yang ngebiayain hidup. Gimana kalau nggak ngasih duit tuh si A? Iya nggak sih? Iya, Karena betul. kataku juga kalau misalnya rumah tangga itu bukan finish kebahagiaan. Karena malahan kita berumah tangga itu adalah masalah hidup yang baru bakal kita hadapin. Iya. Dimana satu kepala dan satu pikiran yang berbeda harus menjadi dijadikan satu dalam satu tujuan. Apalagi problemnya orang luar tuh bukan orang luar yang nggak kenal aja, bisa juga dari mertua, kakak ipar gitu kan. Iya, betul. Terus keluarga kita. Nah itu kalian harus saling memahaminya dan saling menerima satu sama lain. Atau kalian nggak suka pun menyampaikannya dengan baik. Jadi kayak jangan jadi sampai fitnah gitu Iya, kan. betul. Ya. Nah guys, itulah podcast aku hari ini bersama Nurma. Semoga banyak banget pelajaran yang kita ambil ya dari podcast ini, dan semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung atau nggak enak ya. Atau nggak enak. Karena kita menceritakan pengalaman pribadi aku aja gitu loh. Nah buat kalian yang baru bergabung dengan channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan setiap aku upload. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang mau curhat atau langsung datang ke podcastnya Deka, follow aja Instagram pribadi aku ini. Oke guys, see you next